Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya teman-teman, apa kabar di kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan sedikit memberikan rekomendasi buat teman-teman semua yang ada di rumah. Kita akan ngasih rekomendasi antena terbaik untuk HP Anda. Ya, jadi kalau nanti nyari-nyari antena apa tambahan atau antena yang mungkin Anda harus ganti dengan merek lain, gak ada masalah. Karena ada beberapa rekomendasi yang akan saya sampaikan di sini untuk Anda semua, supaya bisa memilih antena-antena mana yang mungkin terbaik buat kita pakai ya di HP kita. Dan di sini di atas meja saya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah antena. Yang 6-nya ini antena pendek ya. Antena pendek bawaan radio. Nanti akan saya sebutkan radio apa saja itu. Dan Anda bisa cari antenanya. Mungkin di toko-toko online atau apa. Yang antena spare part-nya itu bisa Anda beli ya. Sesuai dengan mereknya atau tipe dari radio tersebut. Nah, kemudian ada antena panjang, di sini ada 2, yang fleksibel seperti ini, kemudian yang tarik ya, seperti ini, antena tarik ya. Nah, yang ada di atas meja saya semua ini adalah antena dual band ya teman-teman, antena dual band, karena radio rata-rata sekarang itu udah dual band, VHF, UHF, jadi makanya supaya tidak pusing, tidak repot-repot lagi, ini saya akan sampaikan kepada Anda semua untuk antena-antena berikut ini yang bisa Anda jadi patokan untuk di HP Anda. Sehingga ketika saat ini mungkin pancarannya kurang bagus, begitu diganti antena ini, insya Allah jadi bagus ya. Oke teman-teman, sebelum saya memberikan rekomendasi ini, kita minum kopi dulu ya. Seruput kopinya, bismillah. Oke, alhamdulillah. Oke teman, mari kita simak dari dekat antena apa saja yang ada di atas meja ini yang membuat Anda penasaran, sehingga kita bisa tahu antena ini bisa dipakai di HP kita dengan baik ya. Karena ada beberapa konektor yang mungkin di sini berbeda dengan HP Anda, tapi ada yang sama. Mari kita simak sama-sama. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Sudah ada 8 antena ya, yang akan saya sebutkan untuk bisa mengganti antena HP Anda. Nah, kalau yang saya sebutkan di sini sudah pakai antena ini, berarti udah bagus ya teman-teman, nggak perlu diganti lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi semua ini sama ya, nggak ada urutan teman-teman. Jadi ini semua sama, antenanya bagus. Jadi kita mulai dari yang pertama. Ini adalah antena dari Eskom UV17L. Jadi kalau Anda punya radio Eskom UV17L, kemudian Anda punya Baofeng UV17 Pro, ini sama ya teman-teman. Kemudian Anda punya BF18H kalau nggak salah, ini juga persis. Anda bisa gunakan antena ini karena ini sangat bagus ya. Ini sudah saya sesuaikan, sudah saya potong karena aslinya itu ada di bawah frekuensinya. Sebagai kita cek aja supaya Anda tidak ragu-ragu. Jadi kalau Anda punya Motorola HX380 juga bisa ya, antenanya sama ini. Itu juga bagus. Kemudian Baofeng UV5RH yang versi dual band yang kayak gini, yang Baofengnya seperti ini juga bagus antenanya ya. Ini juga oke, tidak ada masalah. Tapi ini Baofeng yang begini ya, jadi Baofeng yang seperti ini ya, karena yang saya review kemarin Baofengnya yang 5RH itu nggak seperti ini layarnya. Ini layarnya yang biru seperti ini teman-teman. Jadi layar yang biru seperti ini yang bagus antenanya ya.
Kemudian tadi yang saya sebutkan ada Eskom ya, Eskom sebentar. Saya coba lihat, nah nih. Nah ini radionya seperti ini, Eskom FC berapa ini ya? UV17L, Eskom UV17L ini sama juga dengan Bofeng UV17L, sama dengan Motorola HX380, 308 atau 380 lupa saya. Kemudian UV17 Pro itu sama, yang GPS maupun yang non GPS itu antenanya sama, bagus ya. Anda bisa pakai teman-teman. Contohnya kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek untuk SWR-nya. Ini setelah saya paskan di frekuensi amatir, kita bisa lihat di sini SWR-nya untuk bekerja di 144 MHz, stopnya di 148 MHz. Nah, SWR-nya bagus ya, masuk. Atau kita mau dari rapi juga boleh, kita startnya di 142 MHz. 142 juga masih masuk ya, di bawah itu masih di bawah 1,5, masih oke. Di bawah 2 ya, SWR-nya masih oke. Masih oke, jadi bisa digunakan teman-teman. Nah, kemudian kalau di UHF-nya 430, stopnya di 440, kita coba aja. Nah, di UHF-nya juga masih bagus teman-teman. Dilihat dari yang kuning ini garisnya masih di bawah 2 ya, kadang 2 kadang di bawah 2 ya, itu masih oke. Jadi buat Anda menggunakan antena ini masih oke dual bandnya. Sekali lagi Anda bisa gunakan antena yang saya sebutkan tadi mereknya, ada Eskom UV17L, Bofeng UV17L, Bofeng UV17 Pro, atau Motorola HX380, atau yang lain, pokoknya yang seperti ini antenanya ya. Oke. Kemudian satu lagi, kita langsung menuju antena berikutnya. Ini dari Quanseng. Ini dari merek Quanseng, UV5K. UVK5, sorry. UVK5, Quanseng UVK5. Yang pertama saya dapatkan. Jadi kita coba aja ya. Kita tes. Jadi beda-beda sih, Quanseng ini juga mungkin karena saking banyaknya produksinya, kadang ada dapat yang bagus, ada yang enggak. Ini saya dapat kebetulan yang bagus ya. Ini juga bisa dipakai, dan antenanya bagus sekali untuk receive teman-teman, untuk semua band bagus ya. Kita coba start di 142 aja ya, MHz, sampai stop 148. Kita coba di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Nah, bagus teman-teman ya. Jadi di amatir, di orari, di rapi oke. Quanseng UVK5. Kita coba di UHF-nya 430 MHz. Kemudian stopnya di 440 MHz. Kita lihat untuk di UHF-nya seperti apa. Nah, UHF-nya memang agak tinggi ya. Tapi masih, kalau saya lihat sih masih bisa ya teman-teman ya. Ya, masih bisa ini, masih oke lah kita pakai low power. Karena ya jarang-jarang juga di UHF, nah itu turun kan. Jadi masih bisa nih, UHF-nya masih bisa teman-teman. Belum terlalu tinggi sekali, di atas 2 masih bisa. Karena VHF-nya tadi bagus ya. Oke, kita tinggalkan ini Quanseng UVK5. Kemudian Anda juga bisa ganti radio Anda dengan antenanya Bofeng. Bofeng yang seperti ini teman-teman ya. Ada tulisannya UV antena, UV antena, Bofeng ya. Sini hitam, dual band. Ini biasa dipakai di, saya dapatkan di B5, UVB5. UV82 juga ada kayaknya, sama. Kemudian yang lain-lain ya. Pokoknya yang tipe antena seperti ini. Di UHF-nya bagus ya, ini langsung UHF tadi kita belum rubah. Kita coba di VHF-nya. Kita coba di VHF-nya, di Aurari dan di Rapi kita coba tes.
Ya, untuk VHF-nya masuknya di Orari, teman-teman. Di rapinya agak tinggi. Tapi ya itu tadi UHF-nya bagus ya. Nah, ini di Orari. Oke, nggak masalah. Jadi Anda tinggal pilih saja nanti antena mana yang Anda sesuaikan. Jadi kalau yang ini UHF-nya bagus ya. Tapi kalau ini yang paling bagus tadi ya, untuk yang V17L ini bisa di UHF VHF-nya oke sekali ya. Tapi kalau nggak ada, Anda punya ini, ya oke, nggak usah diganti, ini juga udah oke ya. Nah, kemudian kalau Anda punya UV9R Pro, Baofeng UV9R Pro seperti ini antenanya, kaku, atau sejenis ini ya, mungkin ada di Baofeng yang lain, saya kurang tahu ya, ada di Baofeng yang lain seperti ini juga bagus ya. Kita coba yang UV9R Pro. Memang radionya budek ini teman-teman, yang UV9R Pro, budek, tapi kemungkinan antenanya bagus. Kita coba ya. Ini tadi di VHF ya. Ini di VHF, dia juga masih masuk di amatir ya, masuk di Orari ini. Ya, masih masuk di situ. Ya, kita lihat tuh. Masih masuk di Orari ya. Kemudian kita coba untuk UHF-nya 430, stopnya di 438 MHz. Kita cek ya. Nah, di UHF-nya juga bagus teman-teman tuh, di bawah kan jauh, bagus ini 1,3 itu ya. Oke. Jadi untuk yang antena UV9R Pro ini juga bagus, silakan Anda gunakan. Nah, ini kan konektor yang kita gunakan adalah yang SMA female ya, SMA female seperti ini. Nah, ketika Anda punya radio yang SMA male yang seperti ini, maka Anda gunakan ini. Ini antena paling bagus. Ini punyanya radio Fastcom UV98 atau Escom FC10 Pro. Kalau Anda punya Fastcom UV98 atau Escom FC10 Pro, ini antenanya bagus banget. Kita coba cek ya. Ya, ini antenanya di UHF-nya seperti ini, teman-teman. Sangat bagus sekali, 1,0 bayangkan. Sekarang kita coba di VHF-nya 142 MHz, stopnya di 148. Kita lihat. Ya, di VHF-nya juga masih bisa bekerja, bagus. Ini dirapi, makan masih bisa dirapi, di Orari bisa. Jadi Anda tidak perlu ganti. Kalau Anda punya Escom FC10 Pro atau Fastcom UV98, antenanya bawaannya cukup mantap. Ya, silakan Anda gunakan. Kalau nggak salah juga TYT V8200, TH8200, ini juga seperti ini antenanya, bagus ya. Jadi ini recommended dari saya untuk yang ini tadi yang SMA female, recommendednya V17L. Kemudian ini yang male, recommendednya yang punyanya Fastcom atau Escom, Fastcom UV98 atau Escom FC10 Pro. Kemudian yang ini adalah antenanya punyanya Retrofish RT85, kemudian punyanya Baofeng UV9R Plus New, kemudian punyanya Fastcom UV88. Kita cek. Jadi ini yang 5 watt, kalau yang ini untuk high power bisa gunakan itu. Ini yang 5 watt, cukup pakai yang ini, lebih pendek. Anda bisa pakai ya. Kita lihat untuk di VHF-nya masih bisa masuk. VHF-nya masih oke di Rapi maupun di Orari. Sekarang kita coba di UHF-nya. Kita coba di UHF-nya seperti apa. UHF-nya juga masih oke.
Namun kalau dengan yang punyanya yang tadi, yang ini, ya ini masih oke sekali, yang ini masih bagus sekali. Tapi kalau nggak ada yang ini, Anda punya antena ini juga bisa Anda gunakan, nggak masalah teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan antena panjang ya, antena panjang. Nah, ini adalah RH77B. RH77B di sini, ini dia bekerja dual band dan cukup bagus. Kalau teman-teman pernah coba ya, ini antenanya bagus sekali. Dual band. Namun kalau untuk yang di VHF itu memang agak tinggi sedikit kalau kita tidak kasih kabel ya. Kalau dikasih kabel langsung nyender dia, nyender banget. Ya, harus ada counterpace-nya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kalau untuk yang di UHF-nya dia bagus sekali teman-teman untuk RH77B. Jadi kalau Anda pakai antena RH77B ini oke sekali untuk di UHF. Sekarang kalau di VHF-nya kita coba aja. Memang agak tinggi ini kalau di VHF-nya. Karena dia butuh counterpace. Nah, itu agak tinggi kan. Ketika Anda kasih counterpace, dia akan turun ya. Coba contohnya ini saya tancap ya, saya kasih ya. Saya kasih sticknya seperti ini, saya groundkan. Nah, dia langsung turun ya teman tuh. Nyender sekali ya soirnya. Ketika saya kasih counterpace gini ya, di groundnya itu ya. Tuh, langsung nyender banget. Jadi kalau saran saya kalau Anda mau ya silakan ya. Untuk yang VHF-nya Anda kasih itu, dia bisa lebar bandwidth-nya dari rapi sampai di Aurari itu Anda gunakan ini. Apalagi Anda mungkin sukanya adventure ya, silakan. Caranya ada di video saya, nanti saya kasih linknya ya. Untuk bikin counterpace-nya ini, pakai kabel aja. Dan yang terakhir antena andalan saya juga ini. Ini tadi di antena juga, ini yang berikutnya juga masih dari di antena. Jadi antena yang cukup oke sekali. Biasa saya pakai untuk emergensi ya. Kalau emergensi saya pakai antena ini dual band ya. Ini ARH770 teman-teman. Ini saya tutup soalnya biar nggak hilang ya. Karena banyak yang sama ya. Ini adalah ARH770. Jadi kalau Anda punya antena seperti ini, ya ini paling bagus ya teman-teman. Jadi ada beberapa sih antena yang mengklaim dual band ya. Tapi saya sarankan Anda pilih yang D antena ya. Karena D antena ini benar-benar di VHF wave-nya bagus ya. Jadi Anda bisa cari ya, kalau yang asli itu seperti ini teman-teman. Yang asli bungkusnya seperti ini. Ini ARH770. Ini yang asli seperti ini. Kemudian yang saya coba ambil bungkusnya yang RH77B. Nah, yang aslinya juga seperti ini. Yang Anda perhatikan baik-baik, warna dari tulisannya, kemudian warna dari ininya, ya. Dia tulisannya SMA female, ya. Ya, bisa dilihat ya, di situ ini RH77B yang tadi yang lentur ini. Kemudian yang ini di antena yang ARH770. Oke. Jadi memang makin panjang antena itu makin besar gainnya ya teman-teman. Jadi ini paling besar gainnya yang ARH770. Mari kita tes ya, meskipun di dalam ruangan ini kita coba aja. Mudah-mudahan masih bisa dicek SWR-nya. Ini tadi masih di frekuensi amatir ya. Kita coba ya. Oke teman-teman, mantap sekali. Ya, oke sekali. Memang kalau saya pakai emergency satelit, ini nyender ya teman-teman SWR-nya. 1,0 ya. Oke banget ya. Oke teman-teman, kalau begitu kita tes saja langsung di UHF-nya. 430 MHz. Kemudian stopnya di 40 MHz.
Nah, kita lihat SWR-nya juga di UHF-nya sangat luar biasa bagus. Jadi Anda nggak perlu khawatir dengan antena ini, ya. Jadi nggak perlu khawatir dengan ARH770. Terus gimana Pak? Om Edi, kita tarik semua apa enggak? Ya ditarik semua, full ini ya. Jangan dimasukin sedikit, jangan, ditarik full semuanya, ditarik full. Di full extension, jadi full tarik ya. Jadi jangan terus ini antenanya karena saya nggak mau panjang, saya segini aja, nggak bisa, nanti rusak radanya. Ini SWR-nya lari nih kalau segini ya. Jadi harus ditarik full semuanya ini, ditarik full. Yang ARH770 ini ditarik full. Anda mau kerja di Rapi oke, kerja di Orari oke, Anda mau main di UHF sangat bagus sekali. Jadi setelah kita seleksi, ada 3 buah antena yang sangat bagus sekali. Meskipun ini semua juga bagus, ini teman-teman ini masih bagus ya. Nah, ada 3 antena yang memang setelah kita seleksi jatuhnya seperti ini. Nah, ini dia antena yang kita seleksi setelah kita cek semua SWR-nya. Di antara 8 ini, 5 ini masih masuk, oke. Tapi yang paling oke 3 ini teman-teman. Jadi tinggal Anda pilih saja mau yang mana konstruksinya, silakan. Kalau yang mau gennya besar, dual band, kemudian agak panjang dan bisa dimasukin seperti ini, masuk tas ini bisa ya. Ini kita pakai ARH770 ya. Kalau yang biasa, yang power besar 10 watt, kita bisa pakai punyanya ini. Fastcom UV98, kemudian Escom FC10 Pro, atau pakai yang ini UV17L. Oke teman-teman, mudah bermanfaat dan tentunya bisa menjadi referensi Anda dalam menentukan antena HT Anda. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa sekali lagi menjadi pencerahan ya. Kira-kira apa yang kita mau butuhkan antena. Kadang-kadang saya harus bagaimana ya. Kalau ini nggak usah dipotong, ini harus dipotong sedikit. Tapi jangan asal potong, nggak dipotong sih nggak apa-apa, nggak masalah. Ini nggak usah diapa-apain, ditinggal tarik full. Oke teman-teman, sekian saja dan silakan Anda mencari video-video saya tentang review-review radio ini. Jadi ini nanti misalnya yang ini ada semua di Oke teman-teman, itu dia tentang antena HT yang mungkin sesuai dengan HT Anda, dan kalau sudah sesuai jangan Anda ganti ya. Karena antena-antena itu sudah cukup bagus, sehingga tidak perlu kita ganti. Tapi kalau perlu kita ganti, ya kita ganti sesuai dengan apa yang saya rekomendasikan tadi. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bagi Anda bisa mencari antena sendiri. Jadi kalau memang sesuai dengan apa yang saya rekomendasikan, silakan Anda gunakan. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat. Yang dicari itu yang indah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, bye-bye.